Mile. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah mau hadir dan selamat pagi. Ya, yang pertama yang saya mau sampaikan, saya mau bertanya dulu. Semua sudah cair? Anggotanya? Semuanya sudah? Tinggal ada beberapa orang itu yang tidak cair, Endang Simo Jompi. Kemarin dengar kabar Pak Yakobus Ganta juga. Ada beberapa. Lun ini Pangula. Sepertinya dia sudah nonaktif karena kemarin saya sempat suruh itu ambil uang, tapi kayaknya tidak diambil. Akhirnya diblokir itu. Iya, dia bilang kartu masih di sana terus, Om. Tidak bisa pakai kartu kan, pakai bukti. Om, aneh Om aktif mau memang mau apa maksudnya ada respon Om terima bisa mau keluar tapi Om cuma diam akan tidak mau pusing. Kan Jadi sebelum kita dibantu. ada informasi saya bilang sebelum tanggal 25 Desember sudah harus diambil semuanya karena mau diblokir itu kalau tidak diambil artinya dianggap itu tidak dibutuh gitu kan. Mampu, tidak dibutuh. Jadi dia tidak perlu ambil itu masih hidup. Oke, itu yang pertama. Selanjutnya terkait pelaporan pencairan. Nah, saat ini ada perbedaan dengan yang sebelum-sebelumnya karena pergantian Ibu Risma, jadi banyak mekanisme dan kebijakan-kebijakan baru. Nah, yang pertama kemarin ibu-ibu pencairan sudah foto. Nah, kemarin itu ada yang salah sebenarnya dalam soal foto. Ternyata itu harus dilampirkan dengan keterangan karena saya tidak mengenal ibu punya nama, sehingga saya bingung melaporkan ini foto ini atas nama siapa, ibu siapa, alamat mana, di desa mana. Nah, karena itu saat ini juga saya minta ibu-ibu ketua bisa bekerja sama untuk walaupun misalnya sudah pencairan, bawa saja doi, bawa saja doi, nanti tinggal foto. Jadi nanti pada saat difoto dikirim sama saya dan dikasih keterangan. Nanti saya kasih tunjuk contohnya. Di situ tulis nama, alamat, komponennya apa, berapa yang diterima, diambil di mana. Iya, misalnya di desa, di NASA, agen Mama Sekar, Ibu Sekar. Kemudian apa komponennya, berapa uang yang diterima, supaya ditahu dia ini sesuai atau tidak. Nah, itu yang akan saya laporkan ke pusat. Nah, pertanyaannya apakah ibu-ibu bisa lakukan ini, membantu saya bekerja sama ibu ketua? Harus cuma ibu ketua yang tahu anggotanya tuh. Jadi semua anggotanya. Semua anggota. Kata ibu kata teken tapi dilampirkan dengan keterangan. Kalau saya nanti aku minta tolong misalnya kan pasti ada punya anak yang ada sakit. ibu fonis sekali nanti saya. Nanti bisa baku atur, minta foto akang. Jadi nanti minta saya punya nomor tuh. Nanti di inbox saja, jangan di grup. Di inbox supaya saya tahu yang mana tuh yang satu. Di inbox jadi kirim satu-satu saja dulu. Misalnya ini just taruh foto. Apa yang gratis itu Messenger. Terserah. Yang penting bisa terkirim. Yang penting jangan di grup juga. Iya, jangan di grup. Maksudnya jangan di grup ini karena saya bingung supaya banyak foto-foto yang masuk ini. Ada sinyonya jam siko. Terserah mau di Messenger mau yang penting sama saya itu. Oke. Nah, itu bisa dilakukan dalam 2-3 hari ini. Bisa tuh kan kelompoknya kan cuma sedikit. Tuh kalau dibagi-bagi supaya nanti begitu juga dengan yang belum dapat misalnya belum cair, foto saja. Semua bilang belum cair toh. Berarti yang mau dicantumkan di keterangan Tapi di foto itu pakai uang. komponen saja. Iya. Nama, komponen, Pakai masker ya terserah. nama komponen dengan Berapa jumlah yang diterima di mana. Iya, nama sesuai dengan kartunya itu ya. Iya. Gitu. Nanti ibu bisa mengikut sabantar, tanya sama ketua, tinggal berapa menyesuaikan. Baru kemarin macam kota ini ada 2 yang belum dapat beras. Nah, itu sama sabantar. Itu cuma 2 anak, uang tale deh. Nah, mungkin sabdahan
diperiksa. Bisa kan ada salah. Kalau ada yang saya mau tanya Pak Budi. Ya. Yang sekarang ini itu ibu janda, ingat kan? Ibu janda, anaknya 2 yang sekolah, tapi yang kakak ini sudah tidak mau sekolah. Jadi Berarti bagaimana sudah itu? sekolah. Bukan mau sekolah, sudah selesai sekolah. Tidak, yang satu yang baru kelas 3 SMP. Jadi begini, Oh. saya sudah tangkap ibu maksudnya. Jadi setiap kali ada perubahan di lapangan terkait mati, tidak sekolah dan sebagainya, langsung laporkan sama saya sehingga saya mutahikan datanya. Dengar itu. Tuh. Laporkan saja sama saya. Misalnya contoh begini, Dua saja. dengar ibu, dengar contoh. Dengar dulu Pak Budi bicara. Tiba-tiba ibu anggota kelompok meninggal dunia, langsung telepon, Pak, nama ini meninggal dunia. Sudah, saya mutahikan DP di sistem. Oh iya. Pak, ini saya tidak sekolah. Saya mutahikan dia tidak sekolah. Supaya nanti ketika dia terima uang, dia tidak kaget. Oh, kenapa berkurang? Ya. Salah satunya kan tidak punya anak sekolah. Kalau ya kan? seandainya meninggal Pak, tidak dapat lagi anaknya dibantu. Tinggal komponen bagaimana? Kalau masih ada komponen, masih bisa. Pak. Masih bisa. Iya, dia lu tidak sekolah kakak, dia tidak mau, setengah mati saya tanya-tanya, jadi kita harus Oke. Oh itu nanti kita. Nah, nanti kalau ditanya ulang. oke, itu sudah ya. Soal apa namanya? Pencairan. Jangan lupa pencairan itu. Yang anu lagi Pak, yang 2, kembar itu 3 hanya hari. satu. Apa itu? Ya kalau yang punya anak kembar, satu saja. Maksudnya tergantung. Makanya sebentar saya jelaskan. Tunggu dulu. Selesai saya dulu menjelaskan. Harus bertanya toh. Oke, itu soal pencairan ya. Nah, kedua terkait penyebab saldo nol. Ya, kenapa saat ini ada begitu banyak KPM PKH baik PKH maupun BPNT yang saldonya nol, kosong, artinya kosong. Nah, yang saya mau jelaskan penyebabnya yang pertama, saat ini ada perubahan perhitungan bantuan sosial tahun 2021. Nah, perubahan inilah yang menyebabkan saldo itu kosong, juga tidak sesuai komponen. Ya, jadi ada 2, ada yang tidak sesuai komponen, ada juga yang saldo nol. Nah, untuk yang saldo nol, ya, terkait PKH ataupun BPNT, seperti yang saya pernah sampaikan bahwa ketika data tidak valid, siap-siap itu nanti akan terblokir atau bisa jadi dinonaktifkan dia punya bantuan. Ya, misalnya data yang tidak valid ini, misalnya data ganda. Data ganda ini maksudnya begini, misalnya contoh, dalam satu rumah ada datanya yang ganda, misalnya NIK-nya ganda, atau juga misalnya dalam satu rumah itu kartu keluarganya masih menumpang dengan orang tua, sementara di orang tua masih ada juga anaknya. Seharusnya ketika misalnya ini sudah kawin misalnya harus pisah, tapi mamanya juga harus perbaharui dia punya kartu keluarga. Oke? Itu salah satu contoh yang tidak valid. Selanjutnya ada juga yang nicknya itu tidak sepadan dengan dukcapil, dengan di sana. Kenapa bisa terjadi? Contoh misalnya, kalau ketika apa namanya? Ketika perbaikan data, ada data yang seperti contoh atas nama BNTI, Alex Benteng. hurufnya itu tidak sesuai, tidak sama dengan yang di KTP misalnya. Beda huruf, misalnya BNTI ada pakai I, ada pakai Y. Ada yang pakai titik, ada yang tidak pakai titik. Di kartu keluarga beda, di KTP juga beda. Nah, itu tidak disadari seperti itu toh. makanya itu harus tertib administrasi, jadi harus lebih teliti ketika kita mengurus sendiri, secara sendiri-sendiri. Lihat sudah betul tidak ini nama yang dia tulis ini, apakah tanggal lahirnya sudah sama. Misalnya dia tulis di situ Poso padahal hari Tentena,
Itu juga penting untuk dilihat kembali. Selanjutnya ada juga yang karena PKH-nya sudah digraduasi. Jadi baik itu mandiri maupun secara alami, saat ini PKH graduasi otomatis BPNT-nya juga tidak keluar. No? Jadi yang BPNT, PKH itu semuanya datanya tidak valid. Harus diperbaiki. Kalau misalnya ada anggota PKH atau BPNT yang sudah tidak keluar dia punya BPNT atau PKH, datanya itu harus diperbaiki. Dan kalau misalnya masih layak, silakan untuk diusulkan kembali. Tapi desa yang lebih tahu kondisi sosial ekonomi masyarakatnya, toh? Jadi karena ini ada perbaikan data besar-besaran ini, sehingga ini salah satu dampaknya bahwa ada beberapa data yang tidak valid. Nah, sudah bisa dapat dia punya penyebab ini? Komponen tidak sesuai dengan. Nah, kalau komponen yang tidak sesuai, ada perubahan bantuan sosial, ya, perhitungan. Yang pertama, ibu hamil kehamilan kedua, anak balita hanya 2 yang dibantu, anak SD biar 2 ada 1000, 1 saja, anak SMP biar ada 5, tetap 1 yang dibantu, anak SMA juga sama 1, lansia 1, disabilitas 1. Nah, kemudian ada komponen yang dihapus yaitu penderita TBC. Oke? Wanita tadi 1, 2. Balita 2. Jadi kalau yang dibantu maksimal itu 4 komponen. Bagaimana supaya dapat 4? Semuanya harus sesuai. Misalnya kalau mau suka 4, balita 2, SD 1, SMP 1. Itu dibantu semua. Karena sesuai maksimal tuh. Kalau mau suka yang lain lagi misalnya SD 1, SMP 1, SMA 1, balita 1. Nah ini semua 4. Balita. Toh? Jadi misalnya kalau dalam misalnya kayak saya kan, anak saya SMA 2 misalnya, Ya. SMP-nya 1, ini SD-nya barang 3. Bagaimana itu Pak? Kan ada di anunya kita ini yang Iya. seperti itu. Kan? Sudah, Mama Meli. Jadi gimana itu? Ianggun, Bengi, Bemo menerima. Ada 2 SD kan, petuanya Adel. Kurang Ianggun sama subudonya. Iya. Adel TM. Cina tuh pastinya yang SD-nya 2, 3, Kan kalau 1. lalu kan, walaupun 2 angin Dia dengar ya? Ini perubahan. Anak SD-nya 1000, 1 saja. Iya. SMP 1000, 1 aja. Sama 1-1 ini. Iya, Berarti yang saya tanya tadi sudah terjawab sekarang. Iya. Supaya kalau anggota bertanya kenapa syukuran supaya kamu bisa Iya, jelas jelaskan. Jadi Iya, itu oke. maksudnya saya kan cuma kita paham, tidak dicatat. Jadi ini kenapa saya panggil ibu ketua, supaya ibu ketua itu juga bertanggung jawab. mampu menjelaskan sama anggotanya supaya tidak tanya kenapa saya tidak langsung ke sana mau kumpul. Ya sudah tahu kan kondisinya kita kan. Keadaan ini tidak bisa terlalu banyak dulu kumpul. Jadi diharapkan ketua-ketua lebih aktif begitu untuk jalan. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan supaya orang tidak, oh ini Pak Budi ini. Nah, gitu. Kalau memang ada perubahan ini, oke? Tapi memang yang saya tanya tadi itu, memang dia sudah sadar. Memang ada, mungkin so baca informasi kan? Ya. Nah, itu terkait perubahan bantuan sosial. Selanjutnya terkait dengan graduasi. Jadi untuk ibu-ibu tahun ini saya itu harus pakai target dan harus ada yang graduasi, ya, yang harus graduasi. Jadi saya akan bertanya sama ibu-ibu dan juga ibu-ibu akan bertanya sama anggotanya nantinya dan sekaligus memberitahukan. Karena ini banyak kritikan loh, terkait bantuan yang katanya tidak tepat sasaran, yang bantuannya hanya itu saja, gitu kan. Nah sekali lagi yang saya mau sampaikan bahwa semua ini dari desa yang mengusulkan, loh. Tapi
Tapi tugas kami sebagai pendamping selalu untuk merubah pola pikirnya ibu-ibu agar tidak bermental miskin. Tuh. Artinya kita tidak boleh bermental miskin. Karena kalau tidak ada yang graduasi di PKH, memang akan ada kecemburuan, akan ibu-ibu terus yang mendapat. Tuh. Akan ibu-ibu terus yang akan dapat. Oleh karena itu, yang pertama graduasi ini saya menggunakan data kelas menengah yang memang sudah langsung dari pusat berdasarkan datanya ibu pada saat pendataan sudah ada nama-namanya dikirim. Tapi saya belum mau pakai itu dulu. Tapi saya mau bertanya langsung dulu sama ibu-ibu terkait soal mental miskin tadi. Dan kedua, saya ingin ibu-ibu punya target. Misalnya ibu ini misalnya ibu targetnya kapan mau keluar, karena salah satu tujuan dari PKH itu adalah graduasi untuk keluarga yang mandiri dan sejahtera. Nah, kalau misalnya ada yang mau mengundurkan diri, artinya itu mau berhasil. Nah, Mama Desmond sudah sudah menyatakan diri akan keluar, tapi saat ini saya belum ambil ininya, dokumentasi dan tanda tangan berita acara. Cuma yang pasti ibu-ibu harus punya target. Misalnya begini, Ibu Yunita, saya targetnya bulan Oktober misalnya saya keluar. Jadi selama bulan Januari sampai Oktober berdoa dalam hati, yakinkan suami bahwa tanpa PKH saya itu bisa mandiri. Cari memang fondasinya selama Januari sampai Oktober. Saya ini mau apa selama Januari Oktober supaya ketika saya keluar dari PKH saya tidak kaget. Saya punya dasar, ini penghasilan saya nantinya ketika saya keluar. Jadi harus pakai target sehingga teman-teman yang lain yang mungkin lebih layak, yang lebih layak untuk bisa dapat bantuan ini juga bisa merasakan. Pastinya ibu-ibu pasti akan bisa rasa sendiri, membanding-bandingkan sendiri. Kira-kira kalau saya di sini dengan Mama Desmond dan keluarga yang Pak Bente di sana, mana lebih layak misalnya? Tuh? Pak Bente dapat enggak dia punya PKH? Kan tidak? Tidak. Itu contoh. Tapi orang tidak dapat bantuan, hidup, berjuang dan begitu, mandiri. Itu maksudnya. Jadi, kenapa harus ada ini? Supaya kalau ganti. Sehingga yang lain juga bisa dapat. Nah, gitu. Nah, siapa yang berpulang untuk dapat ini? Yang pertama, itu penerima sembako. Nanti dia bisa naik dengan yang non sembako. Jadi yang pertama yang penerima sembako dalam hal ini BPNT, kedua yang bukan penerima sembako tapi terdaftar dalam DTKS. Kedua, ini soal graduasi mandiri ya. Jadi ibu-ibu ini harus pakai target. Misalnya ibu, kapan targetnya? Saya maunya tahun ini. Tuh, tapi bulan kapan mau keluar? Misalnya tuh, apakah misalnya bulan Oktober, Januari kah, Agustus kah, saya sudah keluar, mundur. Gitu. Nah, yang kedua, ada memang juga yang biar dia tidak perlu graduasi, dia sudah bisa keluar, seperti Mama Desmo. Daripada saya tendang, karena saat ini umur 5 tahun ke atas, 5 tahun, yang dia sudah menerima selama 5 tahun, dia diberikan kesempatan 3-5 bulan untuk itu tadi, berjuang untuk cari memang dia punya pemasukan lain, apa yang dia mau bikin, no? Dia mau bikin. Jadi daripada dia keluar secara administrasi, mending ayo dari sekarang kita ini dan nyatakan diri keluar secara mandiri begitu. Nah,
Tidak dipecat. Selanjutnya, kabar baik juga buat ibu-ibu PKH yang graduasi, ya, bahwa ketika dia juga nanti keluar, dia bukan berarti tidak akan lagi dapat bantuan, dia masih bisa dapat bantuan, misalnya KUB, kelompok usaha bersama, itu yang pertama, itu di dinas sosial bisa diajukan. Jadi nanti ketika sudah ada yang graduasi akan di list siapa-siapa anggota PKH yang punya kelompok usaha bersama, mereka akan dikasih bantuan modal dari dinas sosial. Tuh. Begitu juga tahun ini akan ada juga bantuan modal sosial sejumlah 3,5 juta. Semoga ini terrealisasi dan dilanjutkan oleh Menteri yang baru. Jadi ini untuk 3,5 juta ini untuk PKH yang sudah graduasi, masih punya usaha, tapi masih miskin. Masih miskin ya? Misalnya contoh masih miskin ini misalnya dia ini sudah graduasi karena tidak punya komponen, graduasi alami, tidak punya komponen, tapi dia ini masih miskin, tapi dia punya usaha. Nah, ini bisa layak dibantu untuk mendapatkan program ini. Tapi yang kurus itu nanti TKSK sejumlah 3,5 juta. Nah, itu ada dua peluang, bisa dapat KUB, dapat yang bantuan itu. Begitu. Nah, tapi saya lebih utamakan yang soal sebelum yang juta-juta tadi, soal yang graduasi mandiri. Anaknya sudah kelas 3 SMA, tinggal itu yang mau tinggal itu yang mau diongkos. Kemungkinan lulus bulan 6, toh misalnya ini. Jadi itu masih layak dapat atau bagaimana itu? Masih ada komponen? Tinggal SMA itu kelas 3 sudah sekarang, berarti dia tamat bulan 6. Iya. Apakah itu masih akan didapat seterusnya atau bagaimana Pak? Tolong dijelaskan, karena itu misalnya komponennya tinggal satu itu. Ya, kalau misalnya komponen anak sekolah tinggal satu dan dia sudah mau lulus, kelas 3 sudah mau lulus. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ketika ada perubahan di lapangan, ketua-ketua itu harus cepat melaporkan. Misalnya, pada saat bulan 6 dia sudah lulus, sudah tidak sekolah, langsung lapor, Pak, nama ini anaknya sudah tidak sekolah. Oke, ketika itu sudah saya langsung mutakhirkan. Nah, kan pencariannya per 3 bulan. Bulan Januari, Februari, Maret, bulan April, Mei, Juni, Juli. Tuh. Agustus berarti. Kemudian September. Iya, baru Oktober. Jadi pada saat pencarian selanjutnya dia tidak akan dapat otomatis. Yang penting cepat dilaporkan. Berarti kalau sekarang ini masih nanti dia sudah tamat baru telepon Pak Budi. Iya, kalau sudah tamat tinggal laporkan. Kan saya setiap 3 bulan pasti datang untuk memutakhirkan datanya kan? Pokoknya setiap kali habis pencairan pasti saya memutakhirkan data. Itu sampai anggota yang 3 orang belum cair sudah diterima itu datanya yang tidak valid, Desrina Basi. Sudah. Jadi Ibu Desrina Basi itu datanya memang tidak valid. Ya. Desrina Basi, Sri Endang Mojompi dengan Yakobus Ganta tadi sama ke bank dia. Nah, kalau Pak Yakobus Ganta itu namanya ada. Makanya saya mesti cek dulu. Iya, dia cek tidak ada keluar. Makanya itu saya minta buktinya. Kenapa buktinya apa? Supaya saya yakin bahwa uangnya tidak keluar. Print bukunya. Iya, dia sama pergi print tadi. Print bukunya. Sehingga kemarin sama kasusnya Ibu Pak Yakobus Ganta dengan Ibu Disalukaya atas nama Rita Pokai. Dia bilang tidak ada Pak. Ibu, cek dulu Ibu, mana buktinya? Sudah saya cek di Everlink. Mana itu foto print buku? Oh Ibu belum ada. Pergi dulu, pergi. Setelah sampai di bank ternyata ada uangnya. Tapi tidak bisa dicabut. Karena Nah itu juga yang saya mesti cari tahu sama pihak bank. Kenapa? Ada apa? Kalau misalnya diblokir alasannya apa? Tuh, apakah ada pinjaman? apakah ada tunggakan kah atau apakah? Itu kan bisa. Yakobus tidak ada pinjaman di sana. Justru itu harus dicari tahu dulu, print dulu bukunya supaya saya bisa punya dasar untuk bertanya. Dia memang Tuh. jauh naik. Nah, jangan-jangan misalnya seperti di daerah lain itu di KPM Samarinda bertanya sama saya, dia sama.
ini tidak bisa dicabut, uangnya ada. Nah, ternyata menurut info-info ini ada kaitannya dengan UMKM, karena ada yang menurut info ada yang salah transfer kah atau apakah, saya belum tahu juga kebenarannya. Tapi ada info bahwa ini berkaitan dengan UMKM yang ditransfer. Nah, bisa jadi nantinya uang ini akan diblokir, ditahan, menggantikan uang yang 2,4 itu. Nah, pertanyaannya, apakah Ibu Pak Yakobus Ganta itu terima UMKM kah? Ibunya. Iya, Ima. Kalau Pak Yakobus di sini tidak. Kalau DP istri dia, Iya, betul cani. saya tahu juga karena dia sudah Dan diserahkan. ada temen di dalam parata Pak Budi, boy ini rilau kono UKM usaha anu saya nak Kalau sudah menerima UMKM tidak masuk lagi. Bukan tidak masuk. Saya masih. di sana. Jadi begini, dengar ibu-ibu. Karena begini, ada juga anggota PKH dapat UMKM tapi tidak punya kasus seperti ini. Dia dapat UMKM tapi tidak terblokir DP dia punya kartu. Tapi ada sebagian anggota PKH juga yang memang pada saat dicek, ini 2,4 dari mana UMKM ini, 2,4 ini. Ada juga yang terima itu setelah pencairan ini tidak bisa tercabut uangnya. Makanya itu saya juga masih mau cari cek kebenarannya. Apa alasan dia diblokir? Iya, maksudnya. Nah, selanjutnya dengar lagi berita terbaik. Tahun ini akan ada penambahan besar-besaran untuk anggota KPM yang baru. Jadi selama 2 minggu ini saya akan gencar melakukan pencaharian terhadap nama-nama yang nantinya akan keluar. Saya akan cari dan butuh bantuannya ibu-ibu. Iya, siap. Karena itu akan ada di dusun-dusunnya ibu-ibu, di anggotanya ibu. Langsung mau dicek, tolong cari nama ini, minta kartu keluarganya. Kalau misalnya ada kartu KKS yang BPNT, minta juga fotokopi memang, supaya saya catat, saya melihat di rumahnya layak atau tidak, atau misalnya ada nama yang sudah pernah dapat ganda misalnya kayak Serinadi itu, kalau tidak salah namanya itu keluar ulang, yang cacat kan? Mama Anu, Melinda. Melinda. Nah, jadi untuk gambaran umum bahwa di Pamona Barat sekitar 200-an lady yang akan dapat PKH. Semoga tetangga-tetangganya atau keluarga-keluarganya bisa dapat, karena ini kuotanya sekitar 200-an yang akan dapat. Tapi itu masih calon ya, belum jadi ini, karena masih mau divalidasi ulang, mau disurvei ulang. Misalnya namanya ini sudah double, ganda, tidak valid, atau sudah sejahtera, sudah jadi PNS, tinggal lihat. Oke? Begitu ibu-ibu? Ya, saat ini saya telah melakukan pertemuan kelompok bersama ketua-ketua kelompok di Desa Tuinasa, sekaligus memastikan pencairan apakah sudah diterima, dan juga melakukan sosialisasi terkait perubahan bantuan sosial yang menyebabkan dana tidak sesuai dengan komponen, sehingga saya harus melakukan sosialisasi ini bagi ibu ketua kelompok, baik yang saldo nol maupun yang tidak sesuai dengan komponen. Begitupun juga dengan sosialisasi terkait pelaporan pencairan untuk foto selfie, dan terkait dengan penambahan KPN PKH di tahun 2021.